Baik, selamat sore pencinta grup politik Kota Ketik, seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di grup politik Kota Ketik pada sore hari ini. Sebelum saya memperkenalkan orang tua Bapak yang di sebelah saya mau mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi seluruh umat Kristiani di seluruh Indonesia, terkhusus yang ada di Kabupaten Belu. Ada permasalahan datang dari permasalahan calo veteran yang ada di Kabupaten Belu maupun yang di Malaka yang sangat meresahkan. Bapak bernama siapa? Bapak bisa bahasa Indonesia? Bisa, Robertus Seran. Robertus Seran ya. Bapak kelahiran tahun 1948 ya. 16 November 1948. 48. Artinya Bapak sekarang berusia 70 lebih. Ya. Bapak Hubertus ya? Norbertus. No saja, Nobertus. Norbertus. Bukan Nor, tidak. Oh ya, Nor. siap salah orang tua. Norbertus ini Seran. Bapak Norbertus Seran ini adalah pejuang pada saat gejolak, pada saat perjuangan tahun 75. Bapak mereka ikut serta dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Betul. Bapak mereka tidak peduli entah nyawa itu mau tetap ada sampai hari ini masih sehat, itu karena demi rasa cinta dan bangga kepada NKRI. Di usia yang sudah tidak muda lagi, seperti tahun 70-an masih bisa angkat senjata, Bapak ini adalah seorang pejuang. Dan oleh negara diberi ruang untuk mereka menjadi anggota veteran. Betul Ya, Bapak? betul. Dalam proses perjuangan yang sulit, memakan waktu berlarut-larut, dari satu calo ke calo yang lain, sampailah Bapak datang menemui pengurus veteran yang asli, Iya, betul. yaitu datanglah di veteran Atembua, itu bertemu langsung dengan ketua veteran Bapak Stefanus Atokbau ya, Iya, yang memberikan jalan yang hari ini Bapak bisa tersenyum. betul. Betul Bapak. Betul. Mungkin Bapak sedikit menceritakan kenapa sampai Bapak datang di sini. Saya dengar bilang Bapak punya rekening juga diblokir. Diblokir. Bapak pun SK veteran maupun itu juga ditahan oleh calo. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit, Pak. Jadi terima kasih mengenai yang sebenarnya ini hari uang itu cair, tetapi kami sudah di Atambua blokir. Oh, Bapak pergi ke Bank Atambua BRI. Ya. Iya. Bapak pergi tanya, jawaban dari pegawai yang di situ bilang apa? Pegawai bank yang ada di situ. Kami sudah tangan semua uang punya 59 itu tangan habis mau masuk PCI Ambil. tarik blokir. Makanya saya dipanggil saya ke ibu sana, aduh kasihan bagaimana Pak ini barang blokir ini dari Belu, dari Malaka. Dasarnya mereka blokir ini bilang apa, Pak? Dasarnya blokir ini karena uang keluar di kilo 16. Jadi mau tarik di kilo 16 tidak jadi, hingga blokir di beton supaya tidak boleh naik ini toh. Siap, saya sudah paham. Artinya begini, pemirsa grup politik Kota Ketik, saya tidak mau berlarut-larut untuk menanyai Bapak yang mencari apa yang menjadi haknya. Di sini saya mau menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik yang ada di Belu maupun Malaka. Ini permasalahan ada di Malaka, karena Bapak ini buka rekeningnya di BRI Halilulik. Ya. Tapi tanpa sepengetahuan Bapak ini tiba-tiba rekeningnya ini blokir di Malaka. Yang di sini ada kecurigaan saya, dan saya meminta kepada Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu dan Malaka, Kabupaten Malaka, dan kepada Bapak-bapak penegak hukum,
saya mengharapkan agar praktek-praktek yang dimainkan oleh oknum calo yang mempersulit dan ingin merampas hak daripada bapak-bapak yang memiliki hak mereka ini, saya rasa mohon untuk diproses secara hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Karena ini sangat meresahkan. Orang tua bersusah payah karena orang tua mengecek, datang di kilo 16, meminta pertolongan dari lembaga veteran Republik Indonesia yang ada di Kabupaten Belu, yaitu di bawah komando ketuanya itu Bapak Stefanus, membantu mencari solusi, dan ternyata uang itu sudah dicairkan dan turun masuk ke rekening, dibantu proses oleh LPR yang ada di Kabupaten Belu, sehingga Bapak No ini mendapatkan haknya yang berupa dana dahor dan yang lain-lain berkisar sekitar 59 juta. Tapi ketika beliau mau pergi ambil yang seperti pengakuan Bapak ini, sudah pakai antrian dan tulis mau masuk, katanya rekeningnya diblokir. Dan blokirnya itu sangat disayangkan, bukan nomor rekeningnya di Halilulik, tapi diblokirnya di Malaka, di Bank BRI yang ada di Malaka. Yang menjadi pertanyaan kami, yang blokir ini siapa? Di sini ada kecurigaan, ada dugaan keras, berarti ini ada permainan oleh oknum calo. Oknum calo nama siapa dia pernah? Pak Alex Luki. Ini nama hanya disebut Pak Alex saja tuh tidak apa-apa. Oh ya, dia pun nama Pak Alex ini. Ya. Saya mengharapkan oknum Pak Alex ini bertanggung jawab penuh terkait dengan haknya Bapak ini, termasuk SK dan skep yang ada pada Bapak itu tolong dikembalikan, karena Bapak tidak punya hak. Bapak sebagai calo, Bapak bukan pengurus lembaga veteran asli. Jadi tolong jangan calo mengambil hak Bapak ini terus menahan hak Bapak ini. Tolong dikembalikan. Dan saya minta kepada aparat penegak hukum ini harus ditindak tegas, karena orang-orang tua yang usia sekitar 70-an ini, dia mau menikmati dia punya jerih payah, dia punya hasil perjuangan yang diberikan oleh negara kepada mereka. Jadi tolong jangan dibodohi lagi mereka dengan hal-hal yang tidak masuk akal ini. Dan saya mohon kepada pihak bank yang menangani ini tolong kita lihat selektif untuk melihat kejadian ini. Masa seorang bapak yang buka rekening, orang lain yang pergi blokir? Yang menjadi pertanyaan saya, masuk akal atau tidak? Ada kuat dugaan saya, si oknum calo ini sudah dia konsep memang surat pernyataan, bilang bapak ini mau blokir segala macam, dia sudah tempel materi. Jadi orang punya anak yang mungkin tidak paham, mungkin dengan bahasa-bahasa yang mungkin membuat supaya anak itu gelisah dan takut, terus sudah anak ikut tanda tangan. Dia akan tahu Bilang begitu tuh Bapak. Ini adalah penipuan yang berkedok merugikan orang lain, merugikan Bapak ini. Saya minta kepada aparat penegak hukum yang ada di Polres Malaka, tolong ini diproses agar memberikan efek pelajaran kepada calo-calo yang merugikan masyarakat yang baik yang ada di Kabupaten Belu maupun yang ada di Malaka. Jadi bagaimana Bapak? Dia bilang bahwa surat itu begini, dia mau tidak tahu tuh saya punya anak yang belum tidak tahu. Tidak tahu, dia tidak tahu, dia tidak suruh. Dia tidak tahu sampai di bank BRI itu baru lagi siapa anak nama coba lu lihat ini. Bapak punya uang sudah ada. Harus lepas lu cari Bapak. Terus dia sudah tahu, calon ini sudah tahu. Lihat sini Bapak, lihat di sini. Terus calon itu sudah tahu Bapak, dia angkat studi di Bapak, anak bilang ini Bapak uang sudah masuk. Ya, dia kasih tahu. Terus? Kami masih di sini. Bapak ada di kantor veteran. Baru bukan nomor rekening, datang kami bicara di sini ini Bapak ini. Jadi kami bukan nomor rekening di Haliluli, datang baru kami dengan Bapak ini bicara mengenai ini nomor rekening ini. Tahu-tahu di sana saya belum dari sini ke sana, mereka di sana sudah tahu dan blokir. Dan dia suruh saya punya anak, lebih baik anak ambil metode supaya blokir.
Ya, anak itu takut, dia bilang, Pak bilang itu sudah kalau begitu Oh ya, blokir. berarti ini dugaan kuat bahwa ini adalah praktik yang dilakukan oleh oknum calo, dan saya mohon kepada aparat penegak hukum, calo tersebut ini harus diproses secara hukum yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Saya mengharapkan kepada pihak penegak hukum yang ada di Polres Malaka, tolong oknum calo yang sudah merugikan Bapak No Seran ini, tolong diproses. Pergi tipu orang punya anak, suruh tanda tangan, takut bilang orang punya uang hilang, jadi blokir. Orang punya uang sudah dalam rekening. Jadi saya mengharapkan jangan kita manfaatkan sumber daya masyarakat yang kita berpikir bahwa latar belakang pendidikan terus kita menipu orang seenaknya saja. Ini harapan saya, tolong oknum-oknum seperti yang merugikan masyarakat ini. Ini tolong, ini harus ada efek jerah, dan kami memohon kepada pihak penegak hukum sekali lagi ini tolong diproses secara hukum yang berlaku. Ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan saya gambarkan bersama dengan orang tua saya yang sudah usia 70 lebih, yang mau mencari jelasnya di mana keberadaan uangnya ini supaya dia bisa menikmati di hari-hari yang senja ini, di usia yang tidak muda lagi. Kalau Bapak Ibu yang punya kepedulian, bersama-sama kita dukung dan sama-sama kita sampaikan kepada masyarakat supaya jangan percaya dengan calo-calo yang tidak punya kapasitas dan calo-calo yang tidak dalam kepengurusan Lembaga Veteran Republik Indonesia, baik yang ada di cabang, provinsi, ataupun yang ada sampai di pusat. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya Vicky Naak bersama dengan Bapak No Seran mengucapkan selamat siang, senantiasa Tuhan memberkati kita semua, dan bagi oknum calo itu harapan saya tolong diproses secara mekanisme dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.